Tadi sampai nomor berapa? Ya Allah, takut. Sekarang bagian C dan Yang C sekarang. C, aku efek mau nanya dulu proportion. dong. Gimana? Ya Allah, ditanya langsung. Tadi yang total outstanding pinjaman yang 2020 itu 18% kali total utang ya? Yang apa? Total pinjaman yang 2020. Total pinjaman? Total pinjaman? Iya, yang 2020. Kenapa? Itu tadi dapatnya 18% kali total utang ya? Iya benar-benar. Oh iya benar, yang itu totalnya. 18 kali 5256. Oh ya, oke. Thank you. Oke, kalau gue deg-degan. Katanya jadi diraples lagi. Ini aku ngetik apa nih? Yang C. Yang C dan Kalau aku nggak ngerti nih. rumusnya aja dulu. Efek proportion, rumusnya apa? Utang yang pakai VR per total utang kali 100%. Utang yang pakai VR. Ya, Oh, yang bisa pakai bunga itu variable rate. Bukan. Yang ini Oh, dia pakai falas. bukan. Falas. Iya, falas. Jadi efek proportion. Rumusnya apa? Utang falas per utang total kali 100%. Utang falas dibagi utang total. Total outstanding berarti ya? Rumusnya ini efek proportion sama dengan utang falas dibagi total outstanding. Terus di sini falasnya berarti, aku nggak ngerti nulisnya gimana. Harusnya tuh ada datanya loh. Aku nggak punya datanya. BTW ini di itu nggak apa sih? Dipisah nggak SBN sama pinjamannya? Kayak SBN falas per outstanding SBN. Aku ya kayaknya dipisah sih. Enggak. Soalnya bapaknya Kan kalau falas, kalau kemarin di catatanku ya, itu kalau FX proportion itu falas. Jadi kayaknya semua deh. Nah, kalau FX SBN itu makanya SBN doang. FX pinjaman makanya pinjaman doang. Itu di catatanku. Catatan kalian gimana? Aku kemarin mau tahu punya bapaknya kan, bapaknya ngitungin SBN falas yang kemarin, pinjaman falas yang kemarin. Ada di grup aku kirim. Gimana? Aku nyatetnya FX itu ada 3. FX proportion itu emang yang pakai falas semua. Kalau FX SBN itu pakai SBN falas, kalau FX pinjaman itu pinjaman falas. Jadi kalau berarti kan? bisa Berarti di disatuin sini. ya? Di iya, sini kalau dijadiin satu kan? proportion utang falas semua. Total. Oke. Oke, utang falas dibagi total outstanding. Sebentar, aku butuh datanya. Aduh. Di soal kan ini 2019. Itu outstanding-nya berapa? Outstanding-nya kan 4779. Terus SBN kan SBN-nya SBN 80% kan dia? Ya kan? Iya, yang 2019. SBN-nya 80%. Itu berarti gini aja lah. Berarti 80% dikali ini kan, ketemu sekian. Terus apa lagi? SBN dalam negeri sama luar negeri. Apa sih? Falas sama? Falas sama rupiah. SBN falas sama rupiah. Falas, ini deh rupiah. Nah, yang falas berapa proporsinya? 1054, gitu doang kan? Iya. Ini. Terus
Kalau yang rupiah berarti kan ini dikurangi sama ini, benar nggak? Iya. 2679. Terus habis SBN ada pinjaman. Pinjaman juga ada yang falas sama rupiah. Pinjamannya yang ini kan 20%. Berarti ini dikali 20%. 955. Nah, di sini kayak kemarin ini. Sedangkan outstanding pinjaman berdenominasi falas itu diproyeksikan tetap 99% selama 5 tahun. Berarti untuk yang ini tuh 99% dikali ini, benar nggak? Di segini. Nah, terus yang rupiah ini dikurangi sama yang falas. Benar nggak sampai sini? Hitunganku. Benar. Iya, punya aku sama sih. FX-nya yang ditanyain bukan 2020 ya? Apa harus ngitung dari 2019 dulu? Enggak, aku kan butuh data 2019 sama 2020. 2020 sih tepatnya. Iya. Kan 2020 butuh data ini. Soalnya tadi aku nggak nyatet nyara flash. Nah, yang 2020 kan sebenarnya sama butuh data ini semua kan. Aduh, sorry jelek banget. Aku nggak bisa bikin rapi. Bawa aja deh. Ini 2020. Nggak apa-apa, Dan. Nah, untuk yang 2020, outstanding-nya kan dia mengalami kenaikan 10% tadi kan. 110% dikali sama ini, ya kan? Ini. Nah, SBN-nya itu tadi dia mengalami kenaikan 2%, jadinya 82% kan? 82%. Terus ini dikali 82%. Nih. Benar kan? Iya. Nah, ini yang Ya. di falas sama rupiah yang belum nganu. Di sini untuk yang pinjamannya berarti dia jadi 18% tadi. Jadi angkanya segini. Nah, sekarang bedah buat yang apa? Sama nggak? Di paragraf 2 dia bilang ditetapkan bahwa outstanding SBN falas turun 2% setiap tahunnya. Falas yang ini kan, SBN falas. Udah ya? Nah, belum tak bahas. Nah, ini kan yang aku bingung makanya di situ. Kalau di sini kan dia apa namanya? Falasnya dia cuma kayak gini kan. Jadi udah diketahui nih falasnya cuma sekian. Tapi nggak diketahui proporsi. Proporsi nggak sih di situ? Berarti kita cari proporsi yang dari 2019 dulu berarti ya? Baru Iya. dikurangin. Jadi yang ini kan proporsi yang falasnya nyarinya gimana ya? Dia bilang itu sih outstanding SBN falas turun sebesar 2% setiap tahunnya, bukan bilang proporsi. Gitu. Berarti ini penurunannya dari sini? Atau gimana? Soalnya kan kata Raffles tadi kalau bilang proporsi, dia nambahnya tuh ke gimana ya tadi? Nah, itu maksudnya turun 2% tuh ngitungnya gimana? Iya ya Jadi benar. 98 apa? Tahun lalu. Kali 98. Gimana? Iya, Kali 98. 8%. Kan turun 2%. Berarti yang ini 98% dikali sama ini. Iya. 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 Kayak gini, 1032,9. Bener nggak? Aku nggak ngerti. Hah? Iya ya benar. Nah, ini falasnya sekian, rupiahnya sekian. Ini dikurangi ini. Terus untuk yang pinjaman kan 18% dari ini kan. Ketemu 946,24. Benar nggak? Terus untuk yang falas kan 99%. Berarti 99% dikali ini. Ketemu 936,8.
Nah, sisanya yang rupiah ini dikurangi ini, ketemu 9,5. Gitu. Iya. 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 Nah, terus masuk ke sini yang FX proportion. FX proportion yang ini berapa sih? Sama dengan tahun 2020. Berarti kan FX proportion 2019 sama 2020 gitu. Atau gimana? Iya. FX proportion 2019. Rumusnya gimana? Falas di tahun 2019 kan. Berarti total falas di 2019 dibanding sama total outstanding. Nah, di 2019 itu total falasnya ada berapa nih? Yang ini SBN falas ditambah sama rupiah yang falas. Salah, yang ini. Bener nggak? Salah, rupiah yang falas, pinjaman yang falas. Iya, Iya, benar. benar. Nah, terus total outstanding-nya yang ini. 477. 477. Gitu. Jadi totalnya ini dibagi sama ini. Ketemu berapa tuh? 42%. 41,9%. Gitu benar nggak? Allah. Iya, Benar. 41,5. Kita Terus- nyautin aja ya. Nyautin. Terus yang berikutnya FX proportion 2020. Itu sama total falas tahun 2020 dibagi total outstanding. Nah, yang 2020 total falasnya kan ini ditambah sama ini. Nah, total outstanding-nya yang ini. Benar nggak? Iya. Iya, benar. Benar. Terus berapa FX proporsinya ini dibagi sama ini? 0,37%. Kayak gitu. Udah selesai. Iya. Yes. Ya, aku masih bingung yang istilah ini. Falas turun sebesar 2% setiap tahunnya. Turunnya berarti kayak tadi, dikali ini langsung gitu. Atau ada yang mau, Iya. atau mau tanya nge-flash dulu? Boleh. Ini dong, dia masih bimbingan tapi. Oh, tadi kata Raffles persennya yang turun. Hah? Jadi kayak misalkan tahun 2019 100%, terus tahun 2020 berarti 98, tahun depan 96 gitu. Nah, itu dikalinya mana? 98% dari mana? Kan Ini kan Dari dari outstanding utang pemerintah tahun itu. Kan outstanding-nya tuh naik kan, tapi yang SBN-nya malah turun. Ya nggak? dari yang falasnya dong. falasnya. Itu keterangannya yang falasnya itu. Iya. falasnya. Oh, Maksudku berarti gini, SBN. kan dia kalau yang awal itu kan yang aku mau bilang yang mana tadi? Oh, ini outstanding pemerintah itu sekian, berupa SBN sebesar 80%. Nah, proporsi diproyeksikan terus meningkat. Artinya proporsi SBN itu bakal meningkat kan. Di tahun 2019 dia 80%. Artinya 80% dikali 4779 ketemu angka ini. Nah, di tahun 2020 proporsinya meningkat dari 80% menjadi 82%. Sehingga nanti proporsi di tahun 2020 itu 82% dikali ini outstanding-nya, sehingga ketemu 310 ini. Nah, terus kemudian ini kan udah selesai nih, di sisi lain sampai ini titik gitu. Nah, jumlah outstanding SBN yang berdenominasi falas di tahun tahun 2019 adalah sekian triliun. Dalam strategi pengelolaan itu SBN falas turun sebesar 2%.
tahunnya, sedangkan outstanding-nya itu diproyeksikan tetap 99% selama 5 tahun. Nah, di sini bahasanya dia membahas tentang proporsinya menurutku ya. Menurutku, aku nggak ngerti masih bingung juga sih tafsiranku gini. Kalau menurut tafsiranku berarti di sini tuh ini kan 98% dikali S plus itu yang ini kan. Nah, yang ini kan. Kalau tafsiranku karena di sini dua hal satu paragraf ini aku nafsirinnya berarti ini proporsi si SBN ini turun 2%, proporsi si pinjaman ini falasnya tetap 99%. Artinya gini. Tak bikin bandingannya di samping ya. Ini tak kotak dulu. Kalau aku nangkapnya gini malah. Nyari proporsi dari falas itu dulu ya. Ini untuk yang ini nggak masalah kan, yang sampai titik sini. Nah, yang dari sini outstanding-nya udah ketemu ini, SBN falasnya udah kan. Dia SBN falasnya naik sehingga ketemunya sekian. Nah, karena SBN naik maka yang pinjamannya turun kan. Jadi 18% ketemunya sekian. Nah, terus bedah ke sini. Yang falas ini proporsinya itu dicari. Jadi yang ini menurutku proporsi falas itu dia 1054 dari ini. Ketemu proporsi falasnya itu dari SBN-nya sekian, itu 28%-nya itu berupa falas. Aku nangkapnya gitu. Nah, kalau didetailkan kayaknya ya koma-koma ya kayak gitulah. 27,57%-nya itu berupa falas dari SBN sebesar sekian. Nah, berarti di sini ketika falasnya itu diturunkan, maka ini dikurangi 2%. Aku nangkapnya gitu. Maka ketemu 25. Nah, ketemu sekian. 25,57% proporsinya. Maka yang di sini itu aku nangkapnya gini, dia 25,57% dikali yang ini gitu. Nah, ketemunya 1102,2. Nah, ini ada dua tafsiran. Hasilnya beda. Gitu. Dan ini bakal mengaruhi ke efek proportion pastinya. Nah, untuk yang falas yang ini karena dia masih tetap 99%, maka nggak ngefek gitu. Ya, tapi yang ngaruhnya di sini. Nah, tinggal sebenarnya pakai yang ini atau yang ini gitu. Rafflesnya lagi on tuh. Dia ngirimin Excel. Apa? Tanyain tolong. Bedanya nggak terlalu jauh sih sebenarnya kalau dilihat dari angkanya ya. Misalnya ini yang versi 2 ini. Copy semua persis. Nah, ini bedanya kan total falas 2019 itu dia masih sama total falas 2019 ini ditambah sama yang ini. Hasilnya sama kayaknya. Nah, untuk total outstanding ya yang 2019 masih sama. Bedanya di 2020. Nih, masih sama 41,85. Nah, untuk yang 2020 nah, total falas yang 2020 berapa? Di sini untuk 2020 falasnya kan ini ditambah sama falas yang ini. Salah falasnya. Nah, terus total outstanding-nya itu yang ini. Ketemu berapa? Ini. Ini kan selisih dikit. 37,47 sama 38,79. Mana yang benar? Saya tidak mengerti. Bikin asumsi sendiri boleh berarti. Hah? Itu kan kayak dua asumsi kan. Berarti bikin asumsi sendiri-sendiri gak apa-apa kan? Ya nggak bisa bilang kayak gitu juga. Tapi ya paling aman ya kalau nggak ngerti pakai asumsi sih. Tapi aku nggak ngerti loh ini sebenarnya ngitungnya gimana. Maksudku di sini kalau aku baca dari kalimatnya jumlah outstanding berdenominasi falas itu sekian triliun. Dalam strategi menengah ditetapkan bahwa outstanding falas itu turun 2% setiap tahunnya gitu.
Nah, ini bisa dua tafsiran kan, bisa turun 2% dari tahun sebelumnya, atau proporsinya turun 2%. Ya kan? Paham nggak? Tapi kalau turun 2% dari tahun sebelumnya, ya aneh juga sebenarnya. Aku lebih condong ke proporsinya yang turun, makanya aku bilang kayak gitu. Terus sedangkan outstanding berdenominasi yang falas untuk pinjaman itu tetap 99%. Kalau dari jawaban Raffles ngambilnya yang kiri dan Yang mana? dia bawanya 1032,92. 1032,9 yang ini berarti ya? Berarti jawabannya yang ini yang benar. Di kolom C23-nya Raffles. Di kolom? Yang buka dulu yang Raffles, terus di sel C23. Itu kan falas SBN. File udah Raffles udah ngirim filenya? Belum tak sama Iya, grup. dia ngirim filenya sama dia bilang turun 98 turun jadi 98%. Di unsend. Oke. Berarti yang ini ya. Ini yang kanan delete atau enggak? Delete aja lah. Malah bingung nanti. Biarin aja kali buat ditanyain sama bapaknya. Buat asumsi. Tapi buat keterangan asumsi yang Distabilin aja yang kiri. Di apa? Ditambahin keterangan asumsi yang sebelah kanan tuh gini gitu. Asumsi proporsi SPN. Salah, falas. Benar, SPN falas. 2%. Lanjut, berikutnya nomor 4. Proporsi utang yang jatuh tempo 2020 doang. Proporsi utang yang jatuh tempo 2020. Rumusnya apa? Maturity. Apa sih bahasa Inggris? Maturity. Benar, maturity benar. Iyalah, maturity. Apa ya? Ya, utang yang jatuh tempo dibanding outstanding, benar nggak sih? Iya. Dibanding sama outstanding. Utang yang jatuh tempo tahun 2020 berapa? Di sini kan ada nih yang jatuh tempo. SPN-nya 295,0, utang yang pinjamannya 75. Berarti di sini itu 295 ditambah sama 75. Nah, untuk yang outstanding utangnya di tahun 2020 itu ini 5.256,9. Nah, terus tinggal di mana deh? Selesai. Salah. 7%. 7,04%. Yap, seperti itu. Sudah. Ya Allah. Tidur. Ini dikumpul nggak sih atau cuma ditanyain besok? Tapi pengen ditanyain. Besok Dibahas katanya. aja lah. Ntar kuis keluarnya soal kayak gini. Gila. Jangan dong. Diramal dong besok, diramal. Tapi Ahdan udah bilang kayak gitu, berarti besok kita kuisnya kayak gini. Iya. Dan beda Ahdan sih. Kan. Apa? Diramal dulu. Enggak, canda besok nggak kuis. Ya Allah, tapi kok aku duganya ada kuis. Itu biasanya malah kejadian loh, Dan. Jangan, Dan. Apa? Kalau ngomong itu biasanya kejadian, makanya mendingan nggak ngomong. Iya, diam aja, Dan.
Iya, iya, iya. Aduh, tapi tadi Aden udah ngomong. Iya, ada yang udah terlanjur ngomong. Udah terlanjur, guys. Ada. Gue takut banget. Iya, iya. Aden udah bilang enggak kok. Tapi yang nomor 5 tuh aku belum tahu ya bener apa enggak. Sambil dibahas aja nanti. Aku baru sampai 5, tapi 6, 7 belum. 8. Oke. Yuk mulai yuk. Ini mau kita bahas dari nomor 1. Iya, iya. Boleh. Ini maksudnya aku yang jelasin gitu. Ya, Ayo boleh kita sekalian. bagi-bagi. Ya, kamu dulu aja, Fir. Yuk. Ayo. Oh, nge-lag katanya Vira. Oke, udah. Nomor 1 itu tadi aku dapatnya di Perpres. Ya, benar. Iya, kalau di PPT, Nggak tahu mau jelasin. Pasal 72. nah, kalau Iya. di PPT di slide Iya, 12. sama-sama. Oke. Lanjut. Ayo lanjut. Yuk, sama. Lengkap SPS-nya. Ini di pasal berapa ya? Pak ada 71. rencana ya, 1 rencana pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelola penyedia, katalog elektronik. Fungsi layanan pengadaan LPSE meliputi pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa dan infrastrukturnya, pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. Sama. Iya, sama. Lanjutin, Nun. Nomor berapa nih? Saya. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan melalui metode tender dan
atau negosiasi sama. Nomor 3 sama kok. Katalog elektronik, toko daring, pemilihan penyedia sama. SDM PPJ terdiri dari pengelola PPJ di lingkungan KL atau Pemuda, ASN, TNI Polri, di lingkungan Kemhan, dan Polri, dan personal lainnya. Sama. Ini di pasal berapa lagi ya? Aku nggak hafal pasal-pasalnya. Pengelola pengadaan adalah pejabat fungsional. Yang ini di pasal 1 sih. Ada nggak sih? Kayaknya ada. Pasal 1. Iya benar, yang itu. Pengertian. Pengelola pengadaan adalah pengertian. Pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PPJ. Terus UKPPJ adalah unit kerja di KL atau Pemda yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang atau jasa. Sama. Ini nomor 5 aku belum. Aku nomor 5 yang A salah. Karena harusnya pengguna anggaran. Aku lihat. Aku juga nomor 5 yang A salah. Terus yang B benar. Yang B salah aku. Yang B 2020 kalau 2020 ya harusnya. Iya, di Oh iya, PPT iya, benar ya. 2020. Yang C benar. Yang B. Ulang. Yang A. Salah kan katanya salah. PA. Harusnya PA. pengguna anggaran. Harusnya pengguna anggaran. Yang B. Yang B Salah salah. juga. Salah harusnya 2020. 2020. Yang C benar. Udah benar. Siap. Sip. Oke. Nah ini aku belum baca lagi. Aku juga belum. Yang sanksi-sanksi itu. Itu di PPT, tapi aku lupa di slide berapa. Bentar ya. Di 40. Ya. Ayo dibuka. PPT slide 40. Yang sanksi kemarin tuh dibikin tugas nggak sih yang kerja kelompok? Jadi tugas. Nah, itu Dianggap dikumpulin tugas atau kapan? enggak? Yang sanksi apa sih? Ada kan, katanya kita suruh milih. Ingat nggak, bapaknya kan awalnya jelasin sanksi, tapi cuma jelasin yang atas doang atau berapa. Karena biar lainnya nanti bawahnya kita yang jelasin dibagi berkelompok gitu nggak sih sedengarku? Nah, aku kan Emang jadi iya? Enggak. Nggak inget. Aku Yang cuma inget bapaknya udah bahas kasus-kasusnya aja. Iya, aku ingatnya bapaknya bilang yang kelompok tuh tugas kita kemarin, yang tugas kelompok itu. Iya, Iya, berarti yang dia tuh kasus. jelasin cuma buat tes formatif doang. Aku tiba-tiba kayaknya kayak kaget. Loh, besok ada PBJ kok aku belum kerjain kelompok gitu. Enggak Udah lah, kayaknya. gengs, aku mumet. Lanjut. Alhamdulillah lah. Lanjut. Pemilihan penyedia. Ini apa? Pelanggaran dan sanksi. Proses PBJ-nya pemilihan penyedia, sanksi kepada peserta pemilihan. Ini emang harus baca ya. Kalau nggak baca nggak hafal. 2. Pencairan jaminan penawaran. Aku sama kayak Vira. Yang nomor 3 daftar hitam berapa tahun? 2 tahun. 2. Indikasi KKN, persekongkolan, mengundurkan diri, alasannya tidak bisa diterima.
Tes pembibitan SP PBJ. Cairan jaminan penawaran daftar hitam 1 tahun. Daftar hitam 1 tahun. Oke. Jabat pembina kepegawaian. Oke, sama. Ini di slide berapa ya? 46. Di slide berapa, Bal? 46. Yang nomor 8 di 47. Nanti tuh pas kuis berarti soalnya kayak gini-gini juga gitu. Mungkin. Ini aja aku masih rada-rada nggak paham loh. Kalau ditanya paham enggaknya enggak. Iya. Jujur aja. Iya, soalnya kayak langsung cari gitu gak sih? Ctrl F, cari. Udah. Aku Udah. share. Yeay. Yeay. Makasih teman-teman. Lanjut Akom sekalian. Astagfirullah. Nggak sanggup. Kantuk.